Halo kamu rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Shikaku no Seikyo Kenja episode 4. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Meti, Lurie, dan Alma berhasil meringkus dua iblis yang akan menyerang Akademi Sihir mereka. Berkat jasanya itu, mereka diberi imbalan langsung oleh Raja. Namun di saat itu pula mereka mengetahui bahwa ruangan Raja telah disadap oleh iblis. Meti yang telah melacak lokasi iblis tersebut memutuskan untuk mencarinya dan memusnahkannya. Lalu Meti pun meminta bantuan kepada kenalan lamanya yang merupakan seekor naga legendaris bernama Iris. Akhirnya dengan bantuan Iris, Meti dan kedua gadisnya itu pun berangkat menuju ke lokasi persembunyian iblis tersebut. Kemudian di episode kali ini, Meti yang sepertinya telah tiba di lokasi persembunyian iblis itu berhasil membunuh seekor iblis yang sedang menjaga tempat tersebut. Meti berhasil membelah iblis itu dengan sekali tebas. Bahkan Lurie dan Alma lagi-lagi sangat terkesan dengan hal yang dilakukan Meti. Mereka pun sampai ragu apakah Meti ini emang beneran manusia. Sedangkan Iris terlihat sangat lega karena ia ada di sisi Meti dan bukan sebagai musuhnya. Meti pun mencoba untuk memastikan bahwa tempat itu benar-benar persembunyian iblis yang ia cari. Dan ia pun merasakan aura iblis yang sama dengan yang Meti rasakan ketika di ruangan Raja. Bahkan Meti bisa mengetahui jumlah iblis yang berada di tempat itu. Dua iblis kuat berada di lokasi tersebut. Dan salah satunya adalah Erhard, iblis yang telah menyamar sebagai kapten kerajaan. Tapi yang satu lagi memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih hebat daripada iblis-iblis yang pernah dilawan oleh Meti sebelumnya. Namun sepertinya Meti sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Karena menurut Meti, kekuatan sihirnya telah pulih sejak pertempuran yang ia lakukan kemarin. Meti pun tiba-tiba dikejutkan dengan Iris yang akan menabraknya. Ternyata Iris masih belum terbiasa mendarat setelah ribuan tahun gak terbang. Aduh, Iris ini bikin kaget aja. Untungnya Lurie dan Alma yang ada di punggungnya aman tuh. Mereka bertiga pun lalu memutuskan untuk masuk ke markas iblis itu. Dan sebelum langkah lebih jauh, Meti menggunakan skill sihir telepati untuk berkomunikasi dengan Lurie dan Alma. Meti berencana untuk menggunakan skill telepati itu untuk melakukan koordinasi saat pertarungan. Karena kali ini, Meti ingin Lurie dan Alma yang menghadapi iblis. Tampaknya Meti kembali ingin memanfaatkan situasi ini untuk melatih dan menambah pengalaman bertarung mereka berdua. Meti pun memberi kertas mantra kepada Lurie untuk membantu mereka dalam pertarungan. Akhirnya, Lurie dan Alma pun setuju dengan ide Meti tersebut. Mereka lalu memasuki ruangan tempat iblis itu berada. Namun mereka tidak melihat siapapun. Meti kembali berkomunikasi dengan telepati dan mengatakan bahwa iblis yang berada di sana sedang menggunakan skill sihir untuk menyembunyikan dirinya. Bahkan mereka telah menghilangkan pancaran aura sihir mereka. Lurie pun mencoba untuk mendeteksi keberadaan mereka dan berhasil menemukannya. Meti tampak sangat bangga dengan perkembangan Lurie tersebut. Lalu Meti menggunakan skill disruption untuk membuat iblis itu kembali terlihat. Iblis yang tampak lagi bengong itu pun kembali kelihatan. Ternyata ia adalah Erhard, mantan kapten kerajaan. Tapi sepertinya Erhard belum menyadari kalau wujudnya telah kembali terlihat. Alma pun langsung menembaknya dengan panah sihir dan kena tepat di kepalanya. Tapi sepertinya panah itu tidak terlalu kuat untuk menjatuhkannya. Erhard yang sangat kaget karena ketahuan itu pun langsung marah-marah. Ia pun mulai sok tahu kalau Metias yang berada di depannya itu adalah Metias gadungan. Karena Metias yang ia tahu itu sangatlah kuat. Jika kamu beneran Metias, pasti aku udah mati begitu kamu masuk ruangan tadi, ucap Erhard. Ditambah lagi, Erhard juga berpikir bahwa tidak mungkin jika Metias akan sampai di tempat itu dengan sangat cepat. Karena jarak dari kerajaan ke tempat itu sangatlah jauh. Aduh, nih iblis udah lemah, sotoy banget pula. Bahkan Meti pun sampai keheranan dengan tingkah absurd dari Erhard itu. Kemudian Erhard dengan pedenya langsung menyerang Meti. Meti lalu memerintahkan Alma untuk tetap menyerang Erhard dengan panahnya. Sementara ia akan menahan serangannya. Dibantu dengan skill enchantment dari Lurie, Alma pun terus menembaki iblis tersebut. Awalnya tembakan panah Alma tidak dirasakan oleh Erhard, tapi tiba-tiba badannya terasa lamban. Akhirnya ia pun menyadari bahwa panah tersebut telah diberi sihir racun oleh Lurie. Dan sihir itu akan berfungsi untuk membuat energi sihir iblis menjadi menggumpal dan sulit untuk digunakan. Erhard pun mulai menyadari bahwa dirinya akan kalah.
Lalu, ia pun melakukan usaha terakhirnya dengan memakai skill List Fortune. Ia menggunakan sisa-sisa sihir dan nyawanya untuk ditukar dengan kekuatan. Tubuhnya pun menjadi sangat besar dan sihirnya meningkat drastis. Lalu, Matty menipu Earhart dengan sihir penyamaran. Ia membuat Luria dan Alma palsu yang juga mengandung sihir racun. Earhart yang menyerang sihir penyamaran itu pun langsung kembali terkena racun dari Matty dan tidak dapat bergerak. Kemudian Alma pun langsung menghabisinya dengan panah yang menancap tepat di kepalanya. Akhirnya, Luria dan Alma pun berhasil mengalahkan iblis pertama mereka. Mereka pun tampak sangat senang. Tapi tugas belum berakhir. Masih ada satu iblis yang harus mereka kalahkan. Namun kali ini, Matty menyuruh Luria dan Alma untuk menyingkir, karena ia sendiri yang akan menghadapinya. Matty pun lalu menyiapkan ritual untuk membuat iblis tersebut muncul. Ia menggunakan 3 Magic Stone untuk memaksa iblis tersebut menampakkan dirinya. Dan benar saja, kabut yang tadinya menyelimuti mereka berkumpul dan berubah menjadi wujud iblis. Iblis tersebut pun mengakui kemampuan sihir Matty. Namun sepertinya ia juga cukup pede untuk bisa mengalahkan Matty. Matty pun mengetahui bahwa kekuatan iblis yang berada di hadapannya ini jauh melampaui kekuatan Earhart. Kemudian mereka pun langsung memulai pertarungan. Adu pedang pun tak terelakkan lagi. Tapi secara tiba-tiba iblis itu berhasil memotong lengan Matty. Iblis itu pun langsung merasa di atas angin. Ia menyuruh Matty untuk memilih sendiri cara kematiannya. Namun Matty menjawab bahwa ia tidak berencana untuk mati dalam waktu dekat ini. Tapi tak disangka, lengan Matty yang terpotong tadi tiba-tiba menyambung dengan sendirinya. Iblis itu pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Ia tak menyangka kekuatan Matty melebihi monster sekalipun. Matty pun tersenyum. Ternyata sebelum pertempuran dimulai, Matty telah menaruh sihir penyembuh di lengannya. Ia juga menambahkan sihir analisis yang dapat digunakan untuk menganalisa kekuatan sihir dari lawannya. Yang intinya, terpotongnya lengan Matty tadi sudah direncanakan sejak awal. Ia melakukannya untuk dapat memahami kekuatan sihir yang dimiliki oleh iblis tersebut melalui luka yang dideritanya. Wah, sugoi. Emang jenius banget ya si Matty ini. Iblis itu pun udah gak bisa lagi untuk menyentuh Matty. Ditambah lagi, Matty juga udah berhasil melukainya. Iblis itu pun melihat lukanya yang terkena racun dari pedang Matty. Ia menduga bahwa itu adalah racun yang sama dengan yang digunakan Matty untuk mengalahkan Earhart tadi. Kemudian iblis itu mencoba untuk menggunakan skill Overuse Magic Circuit yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tapi dengan mudah Matty berhasil membatalkan skill tersebut. Lalu ia pun menjadi sangat marah dan kembali menggunakan sihir terkuatnya. Kali ini ia berubah wujud menjadi kabut. Dan siapapun yang terkena sihir itu akan mati. Terutama orang yang tidak dapat melakukan sihir materialisasi. Tapi lagi-lagi Matty berhasil membatalkan sihir tersebut. Iblis itu pun sangat terkejut dan penasaran bagaimana cara Matty dapat melakukannya. Ternyata berkat sihir analisis yang telah dilakukannya tadi, Matty jadi mampu memahami konsep sihir yang dilakukan oleh iblis itu. Dan ia akan dengan mudah mengatasinya sejak awal. Lalu tiba-tiba tubuh iblis tersebut pun dikelilingi oleh aura sihir. Tampaknya jebakan Matty telah mulai bekerja. Racun yang mengenai iblis itu ternyata berbeda dari milik Earhart. Racun kali ini adalah sihir yang digunakan untuk mengacaukan pengendalian mana iblis itu. Dan menarik mana yang telah dilepaskan oleh iblis itu untuk berbalik menyerangnya. Singkat kata, kekuatan iblis tersebut akan tak terkendali dan meledakkan dirinya sendiri. Lalu dengan tambahan 1 Magic Stone di tangannya, Matty pun meledakkan iblis tersebut. Kemudian dari lubang hasil ledakan itu terdapat kristal besar berwarna ungu yang muncul. Lalu Matty pun segera memeriksa kristal tersebut. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh Luria yang melompat dari atas Iris dan langsung memeluknya. Luria sangat bahagia karena Matty selamat dan berhasil mengalahkan iblis tadi. Matty pun langsung tersipu-sipu saat melihat senyuman Luria yang sangat manis itu. Alma yang sudah terbiasa dengan tingkah Luria kepada Matty pun cuma ketawa aja melihat kelakuan sahabatnya itu. Lalu Matty pun menjelaskan tentang kristal yang berada di depan mereka tersebut. Kristal itu adalah pilar Dragon Vein atau nadi naga. Dan pilar ini mempunyai kekuatan untuk mensummon 5.000 monster yang selevel dengan monster dungeon level 10 berikut dengan bosnya. Tampaknya pilar inilah yang akan digunakan oleh para iblis untuk mensummon monster yang akan menyerang kerajaan. Namun berkat ledakan yang dibuat oleh Matty tadi, titik munculnya monster-monster tersebut akan menjauh sekitar 10 km dari kerajaan. Lalu Matty pun memutuskan untuk segera kembali ke akademi dan bersiap untuk menghadapi serangan monster-monster itu. Kemudian di dalam perjalanan, Matty kepikiran dengan nasib Iris.
Ia pun mengajak Iris untuk ikut mereka bersekolah di Akademi 2, agar Iris dapat selalu dekat dengan mereka dan proses penyembuhannya pun akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Lalu, Matty pun memintanya untuk menggunakan sihir transformasi dan merubah wujudnya menjadi manusia. Iris pun dengan senang hati menerima ajakan Matty tersebut. Dan ternyata, sosok manusia Iris adalah loli imut tanpa ekspresi. Luria dan Alma pun langsung menutupi mata Matty biar nggak bisa ngelihat tubuh Iris yang lagi tanpa busana itu. Sesampainya di akademi, Matty pun langsung melaporkan kejadian yang mereka alami kepada kepala sekolah. Kemudian ia juga meminta kepala sekolah untuk menerima Iris sebagai murid akademinya. Kepala sekolah pun tidak keberatan asalkan Iris mampu lulus dari ujian masuk murid transfer dan mendapatkan nilai yang sempurna. Matty pun menyetujui syarat tersebut asalkan ia boleh ikut melihat ujian Iris. Matty bukannya khawatir sama kemampuan Iris untuk lulus dari akademi itu ya. Dia tuh cuma takut kalau Iris bakalan ngehancurin sekolah pakai kekuatannya yang sangat dahsyat. Dan malamnya sebelum ujian masuk, Matty mentato tangan Iris dan lambang sihir agar tidak ada orang yang curiga kalau dia bukanlah manusia. Keesokan harinya ternyata dugaan Matty benar. Iris dengan mudah menyelesaikan ujian tertulis. Lalu ia mengalahkan penguji di ilmu pedang dengan sangat telak. Kepala sekolah pun sampai heran dengan kekuatan gadis kecil itu. Nah, yang terakhir adalah ujian ilmu sihir. Ini nih yang ditakutin sama Matty. Ia khawatir bisa-bisa satu kerajaan diledakin sama si Iris. Dan benar aja, Iris kesulitan untuk mengendalikan gelombang sihirnya. Sampai-sampai serangan Iris pun hampir mengenai mereka. Untungnya, Matty langsung bikin kekai untuk melindungi mereka. Kepala sekolah pun kembali marah-marah karenanya. Lalu, Iris pun akhirnya serius dan mencoba sekali lagi. Kali ini Matty udah bersiap-siap dengan kekainya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dan benar saja, kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Iris tersebut menghancurkan tempat ujian itu dan gedung-gedung di sekitarnya. Hehe, berarti udah 2 kali ya tempat ujian ini hancur-hancuran? Nggak Iris, nggak Matty, sama aja. Dua-duanya benar-benar Bakemono. Melihat hasil serangan sihir Iris tersebut, kepala sekolah pun dengan terpaksa dan sambil marah-marah menerima Iris menjadi murid Akademi 2. Matty yang ngerasa nggak enak sama kepala sekolah itu pun langsung berjanji akan memperbaiki kerusakan yang udah dibikin sama si Iris itu. Si naga lolinya malah senyum-senyum doang kayak nggak ada dosa. Tihi. Nah, inilah akhir dari anime Shikaku Monosai Kyokenja episode 4. Lalu, bagaimanakah cara Matty menghalau serangan 5.000 monster yang akan menyerang kerajaan? Wah, seru banget kan kayaknya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.